dengan penuh hikmat kita mengikuti perayaan Ekaristi. Kita membuka perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembuka. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudara sekalian yang sangat kami kasihi, 27 tahun lamanya saya telah menggembalakan Keuskupan Amboina, termasuk wilayah Maluku Utara. Saya bisa melaksanakan tugas pengumpulan ini dan sesudahnya akan menetap menjadi uskup agung
Keuskupan Agung Merauke, saya bisa melaksanakan semuanya ini karena cinta Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kasih Kristus. Nihil nisi Kristus. Tidak ada lain selain Kristus. Kristus menjaga, memelihara dan melindungi saya sehingga saya setia sampai saat ini mengembalakan umat di Keuskupan Tamboina. Pantas bersama dengan saya kita bersyukur kepada Tuhan dan mohon supaya seperti saya, Anda sekalian juga punya iman yang kuat kepada Kristus. Karena dengan iman itu kita bisa bertahan dalam menjalankan hidup yang seringkali penuh dengan kekerasan, penuh dengan kesulitan. Mengawali perayaan Ekaristi ini, mari kita tunduk sejenak di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun atas segala dosa, kekurangan dan kesalahan kita, supaya dengan hati yang pantas dan layak kita dapat menikmati lagi hadirnya Tuhan dalam perayaan ini. Kita diam sejenak. Dengan penuh kerendahan hati kita ungkapkan pertobatan kita dengan berdoa bersama-sama. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Sang Bapa Rohani, kepada Malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, saya membawakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita kepada hidup yang kekal. Amin. biru itu dia badiang di situ. Orang dia jantan lama badiang situ. Dia dia setua lagi kok. Panitia lagi. Jangan sering badiang situ. Dari mana? Dari sini di Ternate, di sebelah gereja. Tempat duduknya nggak dapat ya? Enggak, dia wartawan. Apa kayak
Jadi nak jelek dia di situ ya kan. Diam situ tuh paus biru ini dong, jangan badiang situ berjalan supaya aman. agar kami dapat menerima pengajaran Putramu yang akan menuntun kami kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau telah memilih dan mengangkat dengan rela hamba-Mu Monsinyur Petrus dan Komandan TMC sebagai uskup diocese Amboina selama 27 tahun. Melalui hidup dan pengabdiannya, Dia telah membagikan anugerah cinta kasih-Mu serta pengajaran iman-Mu dalam karya kegembalaannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, Dia yang hidup dan bertakhta sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan bacaan kitab suci. Pada hari pertama bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab Taurat ke depan jemaat, pria dan wanita, dan semua yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian dari kitab itu di halaman depan gerbang air, dari pagi sampai tengah hari, di depan pria, wanita, dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Adapun Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat khusus untuk peristiwa itu.
Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Agung, dan semua orang menyahut, Amin, amin, sambil mengangkat tangannya. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Bagian-bagian kitab Taurat Allah dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar jemaat, berkata kepada seluruh hadirin, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis." Karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah Imam Ezra kepada mereka, "Pergilah, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan berikanlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Sebab hari ini kudus bagi Tuhan. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita, karena Tuhan itulah perlindungan." Demikianlah sabda Tuhan. Bacaan dari surat Paulus pertama kepada umat di Korintus. Saudara-saudara, seperti halnya tubuh itu satu dan anggotanya banyak, dan semua anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh saja. Demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak
budak maupun orang merdeka telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh dan juga diberi minum dari satu roh. Itu betul. Karena tubuh tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Demikianlah sabda Tuhan. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan kepada kita oleh saudara-saudara dari semula yang adalah saksi mata dan pelayan firman. Karena itu, setelah menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari awal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Dengan demikian, engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Sesudah dicobai iblis di padang gurun dalam kuasa roh, kembalilah Yesus ke Galilea. Lalu tersiarlah kabar tentang dia di seluruh daerah itu. Selama di situ, ia mengajar di rumah-rumah ibadat dan semua orang memuji dia. Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Menurut kebiasaannya, pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari kitab suci. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah membuka kitab itu, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitahukan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang.
Kemudian Yesus menutup kitab itu, mengembalikannya kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini digenapilah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya DPR telah memutuskan bahwa ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sebuah keputusan. Memang ada yang kontra, tapi lebih banyak ada yang setuju. Itulah nasib dari sebuah keputusan. Uskup Petrus Canisius Sumandagi telah diputuskan oleh Paus Fransiskus setahun yang lalu menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke. Sebuah keputusan. Meskipun saya bisa keberatan karena umur sudah 72 tahun. Kaki saya juga tidak sebagus dulu jalan pincang. Jantung sudah dioperasi 5 bypass. Tapi keputusan Paus Fransiskus mengangkat saya menjadi Uskup Agung Keuskupan Agung Merauke. Ada keputusan. Begitu juga semua keputusan baru Monsignor Enoch Mutra menjadi Uskup Keuskupan Amboina. Sebuah keputusan. Masih ada yang pro, masih juga ada yang kontra, yang barangkali suka menjadi uskup. Karena ada di antara pastor-pastor ini ada yang sudah jadi uskup Amboina, tapi jelas tidak, muka mereka bukan muka uskup. Tapi keputusan, saudara-saudara sekalian yang makasih, 27 tahun lamanya saya melayani keuskupan Amboina. Saya masih ingat datang pertama kali di sini. Masih sebagai imam apa uskup yang poco-poco, masih ganteng juga. Beda dengan sekarang, sudah rambut putih, sudah tua, sudah jalan dengan tongkat. Jakarta, kalau saya jalan dengan tongkat, ada yang tanya, "Opa, kenapa tidak bawa oma?" Saya jawab dalam hati, "Oma sudah mati." Jadi 27 tahun lamanya saya melayani keuskupan Amboina. Pertanyaannya, apa yang terutama saya wartakan di sini? Kalau saya simpulkan 27 tahun lamanya, apa yang saya wartakan?
Tadi kita dengar di dalam bacaan kedua Rasul Paulus kepada umat Korintus. Di sana dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggotanya. Apa yang menjadi kekuatan gereja Katolik yang saya wartakan kekuatan ini selama 27 tahun lamanya? Ini terungkap dalam kalimat yang sederhana ini. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing adalah anggota. Gereja Katolik bagaikan sebuah tubuh. Gereja Katolik bukan kelompok yang sembarangan saja masuk keluar. Ya, banyak kelompok agama, bukan saya merendahkan, tapi yang sembarangan saja. Gereja Katolik tidak, bagaikan sebuah tubuh. Gereja Katolik itu teratur dan terorganisir sehingga ditakuti di seluruh dunia. Lihat saja keteraturan gereja Katolik. Ada paus, ada uskup, ada imam-imam, ada biarawan-biarawati, ada umat. Begitu teratur. Dan ada hukum yang mengaturnya, hukum gereja. Gereja Katolik bukan sebuah kelompok yang tidak teratur. Orang masuk keluar seenaknya saja. Ada aturan main, ada hukumnya. Dan kita tahu hukum yang disampaikan oleh gereja Katolik, misalnya hukum perkawinan, tidak bisa cerai, jangan macam-macam. Kalau mungkin di kelompok agama lain ya boleh saja, sikat saja. Tapi gereja tidak ada hukumnya. Begitu teratur. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian, kekuatan dari gereja Katolik ialah ada ketaatan. Kita lihat bagaimana para imam taat kepada uskup, para uskup taat kepada paus, dan juga secara umum umat taat kepada para imam, menghormati para imam. Begitu juga biarawan-biarawati. Ada nilai ketaatan yang membuat gereja itu kuat. Lihat saja angkatan bersenjata. Kenapa angkatan bersenjata itu kuat sekali? Dan mereka katakan ada 2 kelompok terkuat di dunia. Angkatan bersenjata dan gereja Katolik. Tetapi mengapa? Karena dalam gereja Katolik nilai ketaatan sangat digarisbawahi. Seperti di dalam angkatan bersenjata. Siap. Ikut perintah, siap. Begitu juga para pastor. Besok saya pindahkan Pastor Errol dari Sanana, siap. Jangan macam-macam. Atau pastor siapa lagi? Kusiong. Yang suka bertahan di satu tempat. Bisa saja pastor Titus. Besok saya bilang saya pulang, Titus kau pindah. Berangkat. Seperti dulu saya pindahkan dia dari Dobo. Dia mau tinggal di Dobo, mati di Dobo bersama Pastor Yopi Sumakun. Untung tidak mati di sana. Kalau tidak,
almarhum Pastor Titus. Sini. Tapi siap, taat. Ini kekuatan gereja Katolik. Dan saudara-saudara sekalian, yang membuat juga gereja Katolik kuat dan kita bangga, tubuh Kristus. Berarti fondasi dari gereja Katolik adalah Kristus. Nil nisi Kristus. Tidak ada apa lain kecuali Kristus. Itu fondasi gereja Katolik. Karena itu kita umat Katolik. Kalau kita hanya sibuk dengan ajaran-ajaran gereja bahaya. Atau ajaran apa saja, kita harus sibuk dengan pribadi Kristus. Kristus harus ada dalam diri kita. Sehingga seperti kata Rasul Paulus, bukan aku yang hidup, tetapi Kristus yang ada di dalam diriku. Dan itu kita menjadi kuat karena Kristus. Seperti saya kuat karena moto yang saya pegang. Tidak ada apa lain kecuali Kristus. Lupa-lupa masalah yang saya hadapi selama 27 tahun. Tragedi Maluku. Atau juga masalah-masalah di dalam masyarakat, dalam gereja. Tapi pertahanan saya ialah nil nisi Kristus. Anda juga harus demikian. Pasti ada rupa-rupa masalah dalam keluarga, dalam hidup. Tidak ada orang yang lepas dari masalah. Kalau dia lepas dari masalah, dia orang gila. Selamat menjadi gila. Masalah adalah bagian dari hidup manusia. Karena kita lemah dan terbatas. Tetapi kita kuat mengatasi masalah. Karena apa? Ada Kristus, fondasi kehidupan kita. Dan selanjutnya, apa yang Kristus ajarkan? Yang Kristus ajarkan adalah cinta. Sehingga menjadi fondasi kehidupan kita adalah cinta, adalah kasih. 2 bulan lalu, saya diwawancarai oleh YouTuber di Bali sesudah saya memberkati perkawinan di sana. Pastor Alphonse mengatakan, mengapa Bapak Uskup tetap muncul kuat? Ada uskup melayani 2 keuskupan, Keuskupan Agung Merauke dan Keuskupan Amboina. Mengapa Bapak Uskup kuat? Saya jawab, Pastor, memang capek melayani 2 keuskupan. Apalagi di masa pandemi. Bolak-balik hampir 5-60 kali. Merauke Ambon, Merauke Ambon. Dan hidung saya sudah ditusuk sana sini karena swab PCR atau antigen. Tapi mengapa saya kuat? Saya jawab, cinta mengalahkan kelelahan. Saya lelah. Saya manusia normal. Tapi cinta mengalahkan kelelahan. Saya penuh kekurangan. Saya penuh keterbatasan. Tapi cinta mengalahkan keterbatasan. Karena siapa yang ajarkan cinta itu? Nil nisi Kristus, Yesus Kristus. Dan saya teringat akan, saya sudah pernah ungkapkan di gereja karena salah, Steve Jobs, pendiri Apple, sangat kaya. Tetapi pada akhirnya beliau jatuh sakit, kanker.
seringkali terjadi dari banyak orang-orang kaya. Kasih situ Hebat, sakit kaya, tangan. kaya. Tapi sakit. Akhirnya kekayaannya cuma membayar sakitnya. Steve Jobs. Dan apa yang dia katakan? Kekayaan yang saya cari selama hidup bagaikan sebuah monster. Dan apa yang saya akan tinggalkan bukan kekayaan. Ketika dia berada di rumah sakit, yang saya tinggalkan cuma cinta, cuma kasih. Itulah kebanggaan saya. Itu sama saja apa yang dikatakan oleh John Rockefeller. Umur 25 tahun dia sudah menjadi raja minyak di Amerika. Umur 58 tahun dia menjadi orang terkaya di Amerika. Tapi kemudian umur 65 tahun dia sakit. Pertanyaannya, apa arti semuanya yang saya dapat? Akhirnya dia bertobat. Dia yang sudah lama tidak rajin ke gereja, dia kembali ke gereja. Bahkan dia berikan kekayaannya untuk penelitian obat TBC dan obat lain. Dan dia mengatakan dengan indah dan bagus, kebahagiaan memberi itulah kebahagiaan hidup. Memberi cinta. Dan ini saudara-saudara sekalian menjadi kekuatan kita dalam hidup sebagai orang Kristen. Cinta. Bila dalam sebuah keluarga hanya uang yang diutamakan, habislah keluarga. Atau kekuasaan yang diutamakan, habis. Karena cinta mengalahkan segala-galanya. Kasih. Paulus Fransiskus dia pernah mengatakan, inti dari kekatolikan adalah belas kasih. Bila orang Katolik tidak punya kasih, dia bukan orang Katolik. Cinta kasih. Saya juga bagus melihat video dari Najwa Shihab. Dia pernah tinggal di Amerika Serikat 1 tahun. Dia tinggal dalam sebuah keluarga Katolik di sana. Dan dia merasakan bagaimana orang Katolik itu. Dia Muslim. Tetapi ketika Najwa harus melaksanakan ibadah puasa, ibu dari keluarga yang Katolik itu setiap pagi menyediakan makanan untuk dia. Dia terharu seorang Katolik melayani seorang Muslim. Dan ketika merayakan Idul Fitri, suami dan ibu itu mengantarnya selama 3 atau 4 jam ke kota di mana Najwa merayakan hari raya Idul Fitri. Apa yang menarik bagi Najwa Shihab ini? Cinta. Dan ini menjadi kekuatan dari gereja Katolik. Dan ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua juga. Sebelum saya berpisah dari Anda menuju tempat tugas baru Uskupan Agung Merawi, 27 tahun lamanya saya simpulkan apa yang saya katakan ialah Kristus yang mengajarkan cinta kasih. Dan memang tidak gampang. Ya. Tetapi jangan takut, tadi kita dengar seperti Kristus
dikuatkan oleh Roh Tuhan untuk seterusnya membuatakan cinta kasih dalam hidup, membebaskan orang yang tertawan, membawa penglihatan kepada orang kita. Seperti Kristus, kita juga dikuatkan oleh Roh Kudus. Jangan takut. Banyak kekuatan lain dalam hidup kita, banyak. Dan dalam zaman modern ini banyak orang juga beragama mulai tinggalkan Tuhan karena merasa ada kekuatan yang lebih hebat dari Tuhan, kekuatan teknologi, kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Orang mulai tinggalkan Tuhan. Orang lebih memperhatikan HP. Itu kekuatan sekarang. HP. Bahkan berdoa HP. Nah, dan bisa jadi juga para imam sekarang dikuasai oleh HP. Bunyi kiri, bunyi kanan, bunyi atas. Nah, mungkin sampai waktu misa, halo, saya sementara misa. Semoga tidak. Kalau gitu saya pecah. Walaupun saya sudah mau pindah merawat. Lain kali sudah menjadi kekuatan yang melebihi kekuatan Allah. Tapi bila kita berpihak pada kekuatan manusia, habislah kita. Kembalilah kepada kekuatan Allah. Contoh Steve Jobs, contoh Rockefeller, orang-orang hebat. Tapi akhirnya mereka sadar cuma yang perlu Tuhan, yang perlu cinta. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita dengan berdoa bersama-sama.
marilah kita berdoa kepada Bapa di surga. Marilah berdoa. Bagi gereja, Allah Bapa yang penuh kasih, Yesus telah menghimpun umat bagimu, yakni gereja. Semoga gereja dipanggil untuk menunjukkan belas kasih kepada setiap orang, terutama mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan berbeda kemampuan. Yang telah berkarya 27 tahun di Keuskupan Amboina. Ya Bapa, syukur atas kesetiaan-Mu bagi Bapak Uskup dalam mewartakan dan serta menghadirkan Engkau selama 27 tahun di Keuskupan Amboina. Semoga dengan anugerah serta rahmat, kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan, Bapak Uskup terus mampu menghadirkan Engkau dalam karya kegembalaan di Keuskupan Agung Merauke. Dan sanak keluarga, ya Bapa, kami bersyukur atas segala cinta dan kebaikan-Mu yang Engkau anugerahkan melalui orang tua dan sanak saudara kami. Berilah rahmat dan cinta-Mu kepada mereka, agar dalam keluarga senantiasa tercipta suasana rukun dan damai. Secara khusus bagi kedua orang tua dari Bapak Uskup yang sudah meninggal dunia, yang terkasih Bapak Edwan Mandagi dan Ibu Regina Dolang, perkenankanlah mereka menikmati kebahagiaan dalam surga-Mu. Ya Bapa, berkatilah dan teguhkanlah iman umat-Mu, wilayah Provinsi Maluku Utara, agar dari hari ke hari semakin mampu menjadi saksi kasih-Mu bagi sesama, dan tanamkanlah semangat hidup menggereja bagi seluruh umat-Mu ini, sehingga karya penyelamatan-Mu semakin dirasakan. Bagi para donatur, ya Bapa, anugerahkanlah rahmat dan berkat, cinta dan kebaikan-Mu untuk semua orang, pribadi, keluarga, para donatur yang telah mengambil bagian dalam perjalanan tugas kegembalaan Bapak Uskup selama 27 tahun ini. Semoga hidup mereka dipenuhi terang dan damai-Mu.
kasih-Mu, agar dalam hidup dan panggilan kami, agar senantiasa berusaha untuk tetap setia menjadi pewarta kasih dan kabar gembira dengan penuh iman bagi sesama. Untuk wujud khusus kita ini dari anak terkasih Hega dan Valen, juga dari dua keluarga Mutra, juga permohonan datang dari seseorang. Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, terimalah doa-doa yang disampaikan oleh saudara-saudari kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa-doa yang kami sampaikan kepadamu, Engkau yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Kita masuk dalam persiapan persembahan.
firman-Mu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami unjukkan ini sebagai ucapan syukur karena boleh mengalami pemenuhan janji keselamatan-Mu dalam diri Yesus Kristus melalui karya kegembalaan hamba-Mu selama 27 tahun sebagai uskup kami. Semoga berkat persatuan dengan korban putra-Mu Yesus Kristus, persembahan ini menjadi rezeki kehidupan bagi seluruh dunia dan segala zaman. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau mengangkat putra-Mu menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusan yang mengagumkan, Kau tetapkan agar imamat Kristus tetap terpelihara dalam gereja. Kristus menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya. Dengan upacara penumpangan tangan, Ia telah memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama Dia melayani umatnya. Atas nama Kristus, mereka harus membaharui Quran untuk keselamatan umat manusia dengan menghidangkan perjamuan Paskah bagi putra-putra-Mu. Dengan cinta kasih mereka harus mempanggil umat-Mu yang kudus, mendidiknya dengan pewartaan sabda dan menyegarkannya dengan perayaan sakramen. Mereka harus menyerahkan hidupnya bagi-Mu dan demi keselamatan saudara-saudaranya, sambil berusaha menyerupai Kristus sendiri dan tetap bertekun menyatakan iman dan cinta kepadamu. Bersama para pelayan dan semua orang kudus, kami pun
pun memujimu ya Tuhan, dan bersorak-sorai sambil berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau
Berfirmanlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Petrus Canisius Mandagi MSc, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Clara Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita serahkan seluruh perjalanan hidup kita ke dalam tangan penyelenggaraan Bapa kita yang ada di surga. Kita ungkapkan penyerahan diri ini dengan berdoa sambil bernyanyi. Presete salutaribus moritie divina institutia. Aku tinggalkan bagi-Mu, damai-Ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita tunduk satu dengan yang lain, tanda kita berdamai satu dengan yang lain. Silakan anak doa. Yesus
Ya Allah, kami bersyukur atas Ekaristi ini. Berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sabdamu, terutama dalam membangun persekutuan dan pertobatan, sehingga terwujudlah kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Semoga korban ilahi yang telah kami rayakan dalam mensyukuri 27 tahun karya ketumbaran Muslim Petrus dan Mandagi MSC, kiranya menghidupkan dan meneguhkan semangat kami dalam mengikuti Engkau sebagai Gembala Agung, sehingga kami mampu mewujudkan iman demi persaudaraan sejati demi Kristus Tuhan dan pengantar kami, Dia yang hidup dan bertahta sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk pada pengumuman. Pertama-tama kami menyampaikan terima kasih kepada Yang Mulia Monsinyur Petrus Canisius Mandagi yang telah memimpin perayaan Ekaristi Kudus pada hari Minggu ini. Dan juga kami berterima kasih kepada para pastor konselebran pada misa hari ini. Setelah perayaan Ekaristi ini, kita akan melanjutkan dengan acara seremonial. Oleh sebab itu, umat tetap berada di tempat untuk menunggu beberapa saat Bapak Uskup, para imam berganti pakaian liturgi, lalu acara kita akan lanjutkan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa perayaan Ekaristi ini. Kor bagus ya, luar biasa ya. Saya boleh kasih angka terakhir untuk Anda semua, angka 9, luar biasa. Lancar, semua lancar. Termasuk juga pastor-pastor lancar juga. Mari kita mohon berkat Tuhan, kita berdoa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.